Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Baik yang terhormat kepada Ibu Dewi Febriani selaku dosen dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, dan seterusnya kepada teman-teman yang saya sayangi. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perlindungan konsumen. Asas dan tujuan perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi perlindungan hak konsumen yang terdiri dari asas manfaat, asas keseimbangan, asas keadilan, asas keagamaan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima adalah asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen yaitu satu, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Dua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif penggunaan barang dan jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. B yaitu sengketa konsumen. Pengertian sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor 350 MPP Cap 12/2001 tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Dua, pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakaian barang atau jasa dan developer sebagai pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedua, yaitu penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang terdiri dari instansi di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang kedua, di pengadilan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi yang pertama yaitu seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Dua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Yang keempat yaitu pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar. C. Badan Perlindungan Konsumen. Pengertian Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membentuk upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Yang kedua, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, Badan Perlindungan Konsumen. BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional memang masih belum begitu dikenal masyarakat. Berdiri sejak 2004, lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 4. Tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 3. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, sikap keprihatinan kepada konsumen. 6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Dia lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengertian lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik promosi melalui media cetak atau elektronik, maupun penawaran barang yang dilakukan secara langsung. Dengan latar belakang tersebut, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1929 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK) yang disahkan pada tanggal 20 April 1969 dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 April tahun 2000. Tugas LPKSN menurut Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang PK. 1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. 3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. 4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. 5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 3. Syarat badan usaha sebagai badan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. 2. Mempunyai tujuan tertentu. 3. Mempunyai kepentingan sendiri. 4. Adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Itulah presentasi saya tentang materi kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.